Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yeni Rahma, NIRM 0102212330. Nah, pada video kali ini saya akan membahas manajemen ataupun SOP pemupukan yang ada di perkebunan PT London Sumatera Kebun Sibulan Estate. Standar Operation Procedure atau SOP manajemen pemupukan tanaman menghasilkan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mempertahankan produksi buah kelapa sawit. Di PT PP London Sumatera Kebun Sibulan yang berdiri sejak tahun 1910 dan terletak di Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas lahan 1429 hektar. Berdasarkan sertifikat HGU nomor 57-HGU-BPN-1997. Secara umum, keadaan tanaman di PT Lonsum Sibulan masih berumur 9-11 tahun dan mampu berproduksi dengan baik. Hal ini dikarenakan perusahaan ini menerapkan inovasi perawatan kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti dalam pemupukan yang tepat dosis, tepat waktu, dan tepat jenis. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang mengatur pengelolaan kelapa sawit pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/OT-14/3/2011, yakni Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia atau ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, yang berfungsi sebagai standar mutu pengelolaan kebun kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehingga daya saing industri sawit di pasar internasional semakin meningkat. Lonsum Sibulan sendiri berada pada ISPO dan ISO 14001, sehingga Lonsum Sibulan Estate sendiri telah diakui oleh pemerintah berada di wilayah ISPO. Untuk SOP manajemen pemupukan tanaman menghasilkan kelapa sawit di Lonsum Sibulan telah diatur pada dokumen Indo Agri Group dengan nomor SOPP 006-SOPP-07-2018 yang memiliki tujuan untuk memastikan sistem organisasi pemupukan mulai dari gudang, penguntilan, transport dan penaburan berjalan efektif sehingga tidak terjadi losses baik oleh human error maupun akibat pencurian. Juga untuk memastikan semua pihak yang terkait dengan kegiatan pemupukan dapat melakukan pengelolaan pupuk dengan cara yang benar, serta untuk memastikan bahwa semua pokok dipupuk dengan pupuk yang berkualitas baik, dengan dosis, waktu yang tepat, dan diaplikasikan dengan cara yang benar untuk mendapatkan laju pertumbuhan dan produksi TBS yang maksimal. Kebijakan pemupukan Lonsum Sibulan sendiri didasari dari 1. Pemupukan dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertumbuhan tanaman. Adapun tujuan pemupukan dilakukan untuk memelihara status hara dan kondisi tanaman sehingga mampu berproduksi maksimal dan tahan terhadap penyakit. Setiap jenis pupuk diberikan 1-3 kali aplikasi per tahun. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemupukan adalah harga pupuk yang sangat mahal hingga mencapai lebih dari 50% dari total biaya upkeep. Guna memperbesar dan manfaat pupuk, maka harus dilakukan praktek manajemen pupuk yang baik. Selanjutnya, dalam penyimpanan pupuk di gudang. Pupuk disimpan di gudang yang kering, serta pupuk ditata dengan baik dan rapi sesuai jenisnya di dalam gudang, sehingga pemasukan dan pengeluaran pupuk dapat dilakukan dengan mudah, dengan memperhatikan sistem FIFO atau freeze in, freeze out, sehingga tidak ada pupuk yang tersimpan terlalu lama di gudang. Penguntilan pupuk. Di perusahaan Lonsum Sibulan, penguntilan pupuk dilakukan dengan cara terlebih dahulu menentukan areal yang akan dipupuk dan hitung kebutuhan pupuk tersebut berdasarkan dosis rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh riset. Selanjutnya, siapkan alat untuk penguntilan pupuk, yaitu berupa timbangan, takaran, alas pupuk,
serta goni kosong untuk penguntilan pupuk. Selanjutnya, buatlah untilan pupuk dengan cara menimbang pupuk agar menjadi ukuran 8-16 kilo. Misalkan, dosis per pokok adalah 2 kilo, satu until adalah 14 kilo, di mana satu until untuk 7 pohon. Jenis pupuk yang digunakan di Lonsum Sibulan Estate meliputi pupuk anorganik atau tunggal, yang merupakan jenis pupuk yang mengandung satu macam unsur hara makro saja di dalam produknya. Biasanya berupa unsur hara, makro primer, jenis dan mutu pupuk sesuai SNI. Selanjutnya pupuk majemuk atau comfort fertilizer, di mana pupuk ini mengandung lebih dari satu macam unsur hara. Bahan bakunya juga berasal dari pupuk tunggal dengan jenis dan mutu SNI yang lebih baik. Macam-macam pupuk yang digunakan Lonsum Sibulan. Salah satunya adalah pupuk urea yang untuk mengoptimalkan pertumbuhan, membantu proses fotosintesis, dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Pupuk RP atau rock phosphate untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman kelapa sawit dan dapat mempengaruhi pertumbuhan, meningkatkan pH tanah, serta kesehatan tanaman. Pupuk KCL. Manfaat pupuk KCL dapat membantu tanaman menjadi lebih kokoh, serta dapat melindungi tanaman dari serangan OPT dan penyakit sehingga hasil panen dan produksi dapat meningkat. Selanjutnya, pupuk dolomit yang dapat membantu tanah di sekitar tanaman kelapa sawit agar memiliki tingkat keasaman atau pH tanah yang cocok dan sesuai untuk kebutuhan kelapa sawit, sehingga pertumbuhan kelapa sawit dapat bertumbuh optimal dan menghasilkan produksi buah yang baik. Manajemen pemupukan yang baik di Lonsum Sibulan meliputi perencanaan pemupukan, yaitu pengaturan tenaga kerja. Untuk memupuk diperlukan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Pertama, tenaga muat dikerjakan oleh tenaga langsir dan kenek motor ditambah seperlunya. Tenaga tabur 400 sampai 1000 kg per orang tergantung dosis, topografi, dan lain-lain. Boleh dikoreksi bila dosis lebih rendah. Selanjutnya, tenaga langsir satu orang melayani 2 sampai 4 penabur. Tukang goni satu orang untuk 6 sampai 8 penabur, serta mandor pupuk yang akan mengawasi proses pemupukan. Peralatan dan alat pelindung diri atau APD. Peralatan merupakan alat yang diperlukan saat melakukan kegiatan pemupukan di lapangan. Tujuan dari penyediaan peralatan yaitu memudahkan serta membantu pekerja dalam melakukan pekerjaan pemupukan. Setiap penabur wajib mempersiapkan alat yang diperlukan seperti mangkok atau takaran yang digunakan untuk semua jenis pupuk yang telah dikalibrasi. Ember sebagai tempat pupuk dengan muatan 15 kg, kain gendongan sebagai tempat ember. Untuk peralatan APD penabur, perusahaan menyediakan tempat penyimpanan APD di kantor besar. Sebelum melaksanakan pemupukan, mandor upkeep dan penabur akan mengambil APD dan peralatannya yang dibutuhkan, kemudian membawa ke blok yang akan dipupuk serta melakukan kegiatan pemupukan. Pekerja wajib menggunakan APD. APD terdiri atas sepatu bot, celemek, masker, dan sarung tangan. Tahap manajemen atau pengorganisasian selanjutnya meliputi pelaksanaan atau aktuati, yaitu dimulai dari pengangkutan. Pengangkutan bertujuan untuk mengangkut pupuk dari gudang menuju lapangan. Yang pertama, rencana pengangkutan harus disampaikan 1 hari sebelum pelaksanaan pemupukan kepada bagian transport ataupun pihak ketiga untuk mengatur kendaraan. Selanjutnya, pupuk dibawa dan sudah tiba di blok. Pupuk kemudian disusun pada SPB atau supply point besar yang sudah diberi patok. Selanjutnya, pelangsir bertujuan memindahkan pupuk yang ada di SPB menuju SPK atau supply point kecil. Setelah itu, penabur bertugas menaburkan pupuk dari SPK ke blok atau ke pokok-pokok sesuai dosis. Tahapan yang dilakukan dalam aplikasi pemupukan yaitu
mendistribusikan pupuk yang ada di tepi jalan produksi, tenaga langsir dan kenek motor mendistribusikan pupuk di jalan produksi, beberapa until diletakkan untuk beberapa baris tanaman sampai di jalan tengah. Sedangkan untuk tanaman pada sisi lainnya, pupuk didistribusikan pada jalan produksi lainnya. Tenaga langsir mengencar untilan pupuk dan bertanggung jawab melayani 2-4 orang penabur. Letakkan untilan tersebut disesuaikan berdasarkan berat dan dosis untilan. Misalnya, 1 until dengan 14 kilo dan dosis per pokok 2 kilo, maka untilan diletakkan setiap 7 pohon. Selanjutnya, penabur pupuk menabur pupuk sesuai dosis yang sudah ditetapkan dengan menggunakan takaran yang sudah dikalibrasi. Dan penabur pupuk dimulai dari pasar tengah. Penabur pupuk mengumpulkan kembali goni bekas untilan setelah semua pupuk diaplikasikan ke lapangan. Aplikasi pupuk di lapangan harus dijamin tepat dosis per blok dan per pokok, dan takaran pupuk disesuaikan dengan dosis pokok sehingga pertumbuhan kelapa sawit baik. Dalam 1 hari hanya dibenarkan menabur 1 jenis pupuk dan diselesaikan blok per pokok. Pengawasan atau controlling merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan dalam proses manajemen pemupukan berjalan mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh mandor upkeep atau mandor pupuk serta mandor 1 dan juga asisten. Umumnya, setiap jenis pupuk diberikan 1-3 kali aplikasi per tahun. Waktu aplikasi pemupukan sangat dipengaruhi oleh kondisi hujan di masing-masing kebun. Untuk kebun dengan curah hujan tinggi di atas 30.000 mm per tahun, semua pupuk diaplikasikan di awal dan di akhir musim hujan. Kebun-kebun di daerah curah hujan rendah sampai dengan sedang di bawah 3.000 mm per tahun, pemupukan dapat dilaksanakan pada saat musim hujan, tetapi kondisi tanah harus kering. Aplikasi pupuk urea dan dolomit harus diperhatikan. Upayakan untuk mengaplikasikan pupuk urea terlebih dahulu. 2 minggu setelah aplikasi urea, barulah pupuk dolomit diaplikasikan. Aplikasi pupuk urea dilakukan paling cepat 2 bulan setelah aplikasi dolomit. Upayakan mencegah terjadinya erosi dan pencucian hara, yaitu dengan cara merawat tanaman penutup tanah atau LCC dan penempatan pelepas sesuai kondisi lapangan. Dalam pemupukan yang baik harus memperhatikan kriteria pemupukan yang meliputi mendahulukan penggunaan pupuk stok yang lama daripada pupuk yang baru. Pupuk yang menggumpal harus dihancurkan terlebih dahulu. Blok yang akan dipupuk harus disesuaikan dengan jenis dan dosis pupuk yang akan diberikan ke tanaman, serta menetapkan tenaga penabur. Tenaga penabur pupuk di blok merupakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Efektivitas dan efisiensi pemupukan dapat dicapai dengan mengacu pada 5T, yakni tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat jarak, dan tepat sasaran. Tepat jenis di mana diharapkan kita dapat mengetahui jenis pupuk apa yang tepat dibutuhkan tanaman kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya. Tepat dosis dilakukan sesuai dengan ketentuan dosis yang sudah ditentukan oleh riset LSU atau Lab Sampling Unit. Selanjutnya, tepat waktu, yakni di mana pupuk sebaiknya diaplikasikan pada pagi hari agar tidak terjadi penguapan pupuk di siang hari. Pupuk juga dilakukan sehari atau 2 hari setelah hujan dan sebaiknya tidak dilakukan kegiatan pemupukan saat terjadi hujan agar pupuk yang ditabur tidak tercuci dan terbawa air. Tepat cara, yakni pemupukan menjadi 2 cara. Pada tanaman muda, dilakukan penaburan pupuk di piringan tanaman kelapa sawit dengan menghadap pokok yang dipupuk. Sedangkan pada tanaman tua, dilakukan pemupukan di luar dari piringan dengan membelakangi pokok tanaman kelapa sawit. Pada saat kondisi lahan lowland atau terasan pupuk, dilakukan dengan cara 1/3 dosis pupuk di pinggir bibir dan 2/3 di pinggir dinding. Selanjutnya harus tepat sasaran, yakni dilakukan penguntilan pupuk atau pembagian pupuk. Penguntilan dilakukan agar pupuk berfokus pada pemberian pupuk dengan tepat. Dengan adanya SOP manajemen pemupukan kelapa sawit, diharapkan produktivitas TBS akan meningkat dan pemupukan lebih efisien dan efektif. Oke teman
teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.